aqrabut turuqi fi akhir zaman kasratul istighfar wa sholatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Jalan yang paling dekat menuju Allah SWT di zaman akhir adalah istighfar. Karena manusia itu banyak dosa, terutama dosa hati bagi orang yang khos. Bagi am seperti kita ya dosa maksiat, salah kledor dan sebagainya. Bagi orang khos, lali itu sudah dosa. Lali kepada Allah dosa. Kalau lali itu dia sudah tidak ingat pada Allah, otomatis tidak lillah dan billah. Maka istighfar. Wa sholatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam, dan membaca sholawat. Li'anha tu'radu, karena sholawat itu tu'radu, dihaturkan oleh malaikat. Ya Rasulullah, ini ada umatmu yang membaca sholawat, yang ingin wusul kepadamu. Fayusallillahil musalli. Kemudian Rasulullah berdoa untuk orang yang membaca salat ketiganya. Ma hajatuka ya umati, apa hajatmu? Fa idza hajat dunya, Rasulullah berdoa untuk dunia. Wa idza hajatul akhirah, Rasulullah berdoa untuk akhirat. Ini ittifaq. Maka Mbah Majid mengajak dengan sholawat. Maka alhamdulillah amal sholat wahidah saat dibaca, kalau terus hatinya makin tenang, makin mudah ingat kepada Allah SWT, makin mudah lillah dan billah. Dan alhamdulillah mereka yang sungguh-sungguh mengamalkan dengan serius, insya Allah bahkan hanya ya Sayyidi ya Rasulullah diijabahi ketenangan hati. Bahkan apabila ada hajat-hajat duniawiyah, apa itu penyakit, apa itu rumah tangga, apa itu ekonomi, ijabah. Maka mengapa rahasianya? Fatwa Hidayah dengan relatif pendek, pengamalnya cepat sekali. Ini saya buka. Hidayah itu paling baru, paling muda, baru sekarang 53 tahun. NU itu tahun 26, Muhammadiyah tahun 12. Ya, Syarikat Islam tahun 12. SDI tahun 8 ya, saya lupa. Muhammadiyah tahun 12. Mengapa? Karena ini menawarkan suatu menawarkan kepentingan. Jadi mau ngajak orang ini, jangan memberikan satu hanya janji-janji saja, tapi menawarkan sebuah kepentingan realita. Insya Allah ini sistem dakwah yang paling efektif. Seperti kata Pak Edi, kita harus memberikan betul-betul kepada umat apa janji Pak Edi nanti setelah jadi bupati. Itu nanti yang diharapkan. Begitu dakwah. Dan kita umumnya hanya menyampaikan. Kata orang-orang yang masih nakal, anggap untuk Pak Yai dendeni tok warga neraka itu. Butuhku enggak itu. Apalagi kalau misalnya maafnya aja, dunia pelacuran. Kamu jangan melacur. Aku mangan tuh bagaimana? Enggak boleh. Mereka berkata itu. Maka tidak ada satu nabi pun yang tidak diberi mukjizat. Lek kowe nabi tenan, aja mbok dendeni neraka. Mbok emeng swarga, butuhku saiki. Nah itu. Maka Rasul berdoa. Karena ijabahnya halal, kebutuhannya terijabahi. Insya Allah dengan cara ini mudah. Dan alhamdulillah kita semua merasakan malam itu ya. Butuh apa? Ya Sayyidi ya Rasulullah. Ya, maka Pak Edi dan ya Sayyidi Pak Edi. Pak Ibu Endat ceritakan, ya mau caca ya Sayyidi ya Rasulullah. Tariqul Khar datang saya ya Sayyidi. Emil Darda ya Sayyidi. Arifin ya Sayyidi. Pak Erin Bitar ya Sayyidi. Itu alhamdulillah banyak yang jadi dan sebagainya. Nah, kita semua merasakan, tapi kadang-kadang kita dimanja oleh Allah. Satu saat kita dicoba oleh Allah. Supaya apa? Supaya kembali. Luharal fasadu fil barri wal bahr. Telah datang kerusakan, bencana alam dari laut, dari udara, dari tanah berupa lindu, tsunami. Ini semua akibat kita yang melupakan kepada Allah, berpaling dari Allah. Ya. Itu ada di Quran. Man a'raba an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanha. Barang siapa berpaling dariku, fa inna lahu ma'isyatan dhanha, maka dia akan mengalami kesesatan keserutan masalah kehidupannya. Berpaling dalam arti bahasa mengong, mungkuri kepada Allah, arti bahasa.
Tapi karena ini bukan hubungan kita sama manusia, berpaling tafsirnya tidak. Meninggalkan apa yang diperintahkan Allah. Meninggalkan apa yang diwajibkan Allah. Meninggalkan apa yang dituntunkan Rasulullah. Bahkan melakukan apa yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Inilah tafsir an dzikri, berpaling dari ingat kepadaku. Ini bagi masyarakat apa? Bagi orang khas, lupa itu sudah a'radhu an dzikri, berpaling dari Tuhan. Yang asalnya ingat Allah menjadi ingat yang lain. Asal melihat Allah, hadir hatinya pada Allah, hadir yang lain. Ini a'rad. A'rad an dzikri, berpaling dari ingat kepadaku. Ingat hati, ya ingat hati. Ingat fi'liyah, ya dia ibadah. Ingat ada ikat qauliyah, ya dia zikir Allah, Allah, Allah. Niki ingat aqwaliyah atau qauliyah. Ingat qalbiyah, hatinya terus zikir sirri, ya. Bahkan zikir qalbi. Ingat af'aliyah, dia ibadah pada Allah. Dia sholat, dia mujahadah. Ingat ada tiga. Ikat af'aliyah, ingat qalbiyah, ingat aqwaliyah. Yang bagus tiga-tiganya. Tiga-tiganya. Tiga-tiganya di lahiriah melakukan ibadah. Lesannya juga berzikir, bahkan membaca tadarus mujahadah. Ya. Hatinya juga ingat. Barang siapa yang betul-betul melakukan tiga ini, akan dibukakan oleh Allah. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang takwa kepada Allah, may yattaqillaha yaj'al lahu, Allah akan menjadikan dia makhraja, terbebas dari kesulitan-kesulitan baik duniawiyah maupun ukhrawiyah. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan beri rezeki. Rezeki itu pemberian, bukan hanya uang aja juga. Kita kalau rezeki konotasinya makan, minum, pakaian. Rezeki itu semua anugerah dari Allah, itu rezeki. Rezeki ilmu, rezeki ketentraman, rezeki kekayaan, rezeki jabatan seperti ini rezeki semua. Karena rezeki itu peparing dari Allah. Bayar zubhu, dan Allah akan memberi rezeki padanya min haitsu la yahtasib, dari arah yang tidak dapat disangka-sangka. Maka apabila betul-betul insyaallah, kadang-kadang kita mau seperti gagal, ternyata Allah berikan jalan itu min haitsu la yahtasib. Para hadirin yang berhormati, jadi mujahadah itu konteksnya sangat luas sekali. Jadi kita ingat lillah dan billah, itu akan terbuka semuanya. Karena orang lillah dan billah itu hatinya senantiasa takwa kepada Allah. Ini dipandang dari segi agama. Kalau dipandang dari segi orang ahli tenaga dalam, dia terus meditasi. Kata Deddy Corbuzier, dia orang meditasi, konsentrasi, dan arahnya bukan kepada Allah. Kadang-kadang alamnya pada alam. Hipnotis misalkan, konsentrasi, arahnya pada benda, tanah, pohon yang besar, bahkan pada matahari, ya, pada kekuatan gaib yang lain. Kayu Corbuzier itu kalau meditasi untuk mencapai kemampuan spiritual itu 7 jam dia meditasi. Cuma saya belum jelas apakah dia dalam keadaan duduk, ya, dan dia tanpa baca, hanya meditasi. Kalau orang yang lillah billah melatih, itu meditasi terus-terusan, karena meditasi konsentrasi. Orang yang ingat Allah berarti orang konsentrasi, apalagi kan lillah dan billah. Maka Mbak Yai menganjurkan sering istighraq. Ambil disedot nafasnya. Pada saat titik paling kulminasi tertinggi, daya ingat kepada Allah, disuruhlah jatuhkan sebuah permohonan kepada Allah. Itulah makom ijabah. Dengan penuh perasaan zalim, nelongso, butuh pertolongan Allah, kita konsentrasi ingat pada Allah. Ya Allah, seorang yang zalim, saya ini terus merintih. Saat pada titik kulminasi tertinggi,
ingat kita pada Allah, sehingga gravitasi nafsu kita hilang. Yang ada gravitasi ketuhanan. Disitulah kamu mohon, terbukalah ijabah. Anda dawuh, iqbalu Allah bisiddati dzulli wal inkisar. Menghadap kepada Allah dengan bisiddati dzulli wal inkisar, dengan merasa yang sangat sekali hina, nelongso, hina di hadapan Allah, nelongso, ya Allah, kalau nelongso, kalau yang lemah, dengan syiddah, sungguh, ma'atabarri anil kuwah, dengan perasaan yang tidak merasa punya kemampuan, bahkan billah aslu khairin dunyawiyin au ukhrawiyin. Itulah asli sebuah kesuksesan lahiriah dan batinnya, dunia dan akhirat menjabah. Apalagi diniati istighraq, dipasani, dilei, megek ambekan, sama ampuh dari dukun nanti otomatis. Gampang kan dari dukun ini? Gak angel lah, niki dilakoni. Insyaallah niki mboten kalih guyon estu niki. Kula ingin namanya ya Allah. Kula butuh tiang tang mentekak dengan kula ben teko kabeh. Guru pengamal, kula tak kene Malaysia, enggak ndonga ya Allah. Pak biru ilallah, kula salang Malaysia. Berkembang Malaysia alhamdulillah. Sekarang tinggal saya bentuk di Malaysia. Brunei ya lama hanya Pak biru ilallah. Kula bayangne wong Brunei, Rinio ya selok diawe mawon. Alhamdulillah dah berkembang. Banyak di Brunei, di Hong Kong, di Makau, di sana alhamdulillah banyak. Dan banyak peristiwa rohani dan sebagainya. Nah, apa kita gaib? Mari kita gali. Tuhan itu gaib. Kita tidak pernah menyerahkan persoalan kita pada Allah, pada ikhtiar kita. Maka Allah juga cuci tangan kepada kita. Dicapat digegam, la tasbir nafsaka wa wayud biru alaika. Kau jangan mengatur dirimu, Tuhan sedang mengatur kamu. Lek uwangi diatur Tuhan pola kaya mayit didusi pola, ya ditinggal kalau sing ngedusi. Mayit itu lah didusi gak oleh pola semeneng ae. Didusi kalau lek wong Jawa mudin, didusi tangi tinggal mayu tiang. Begitu kita sedang ditata oleh Allah SWT. Janganlah kamu menata dirimu. Tawakal. La tasbir nafsaka, ojo nata dirimu. Wa huwa Allah yudbiru alaika, sedang menata kamu. Kalau Allah sedang menata, kau masuk ikut campur, Allah menolak kamu dan diserahkan persoalan dirimu kepada